MC kebanting ke dunia aneh yang kebalik total. Di sana, cewek-cewek kuat dan jadi penguasa segala hal, sementara cowok-cowok malah lemah, pasif, dan hidupnya kayak gampang diseret arus. Di tempat itu, para cewek terbiasa mengambil apapun yang mereka mau, ngejar cowok terang-terangan, dan nyaris nggak kenal kata menolak. Jang Ha mati-matian berusaha berdiri tegak dan jaga harga diri, tapi itu susah banget saat saudari tirinya cantik gila dan kelihatan jelas punya rasa ke dia. Dan bukannya mendingan pas dia masuk sekolah, suasananya malah makin bikin kepala panas karena teman-teman sekelasnya kelihatan kompak kesal sama keberadaan dia. Rasanya semua orang cuma ngincer satu hal dari dirinya, dan dia ngotot pengin menjaga itu sebaik mungkin. Dia sempat ngira kerja bakal beda, tapi ternyata sama aja. Bos perempuannya juga mirip yang lain. Mereka semua kepincut karena dia dianggap bukan tipe cowok seperti kebanyakan di dunia itu. Di mata mereka, dia terlihat paling cowok di antara cowok-cowok lain di dunia yang didominasi perempuan ini. Sosok Dewi yang narik dia masuk ke kekacauan, itu ngasih satu syarat tajam. Kalau dia mau balik ke bumi, dia harus jadi lelaki yang benar-benar maskulin di dunia feminis yang keras ini. Kedengarannya simpel, tapi masalahnya maskulinitas di sana hampir punah. Misinya jadi terdengar gila, dia harus ngubah dunia yang rusak ini dan nunjukin ke semua orang gimana cara lelaki sejati bersikap. Padahal dulu hidupnya cuma pekerja kantoran yang diinjak-injak orang, tipe yang nyaris nggak punya suara. Suatu malam sepulang kerja, dia sempat menengadah dan ngeliat bulan berwarna darah menggantung di langit. Setelah itu, semuanya gelap. Begitu sadar, dia udah berada di tempat yang sama sekali beda, dan yang lebih parah, tubuhnya sekarang jadi cowok cantik dengan piyama pink. Dia masih berusaha ngerti siapa dirinya dan apa yang sebenarnya terjadi saat pintu tiba-tiba dibuka dengan kasar. Seorang pria yang kelihatan seperti ayahnya masuk dengan buru-buru dan nyuruh dia cepat-cepat siap. Mereka mau belanja bareng seorang teman bernama Yilong. Nama itu langsung nabrak ingatannya. Yong yang dia kenal dulu itu sosok bertato, besar, berotot, dan kesannya sangar. Panik, MC langsung nyopot piyama dan ngibrit keluar karena hal terakhir yang dia mau adalah bikin orang kayak gitu nunggu. Tapi begitu dia mendekat dan melihat Yilong, dadanya serasa dijatuhin batu. Cowok di depannya bukan cuma jauh dari kesan gagah, malah kelihatan lebih girly dibanding dirinya sendiri. Dan saat ayahnya melihat mereka berdiri bareng, pria itu langsung muji-muji Yilong, seolah Yilong adalah contoh cowok yang pantas dan ideal di dunia tersebut. Di titik itu, Jang Ha mulai ngubek internet dan akhirnya melihat kenyataan yang bikin perutnya mual. Pemimpin-pemimpin dunia dalam sejarah justru dipenuhi catatan penaklukan oleh perempuan, sementara laki-laki cuma dipakai sebagai pengurus rumah. Tubuh laki-laki dianggap nggak sekuat perempuan, daya tahan mereka juga dinilai buruk. Para laki-laki diharapkan ngurus anak, sementara perempuan yang turun mengerjakan kerja fisik. Entah kenapa pilihan masyarakat yang mengunggulkan perempuan malah bikin jumlah antara mereka jadi timpang. Laki-laki diperlakukan seperti bayi bahkan ketika mereka sudah dewasa. Mereka menekuni hobi yang dulu identik dengan perempuan seperti makeup, tapi di saat bersamaan, mereka juga harus waspada karena ada tak berniat buruk yang mengincar mereka. Jang Ha baru beberapa jam ada di dunia baru ini, tapi rasanya udah muak sampai ubun-ubun. Baru mendarat beberapa jam, Jung Ho merasa ini semua kelewat gila. Dia ngajak Yong ikut dan menyatakan mereka harus merebut kembali kejantanannya. Elong mengira sahabatnya udah nggak waras tapi tetap ikut juga. Mereka sampai di sebuah studio tato dan di sana ternyata cuma ada cewek-cewek. Tatapan mereka tajam menilai dua cowok itu seolah tato di tubuh laki-laki yang katanya rapuh ini adalah sesuatu yang memalukan. Jang Ha benar-benar nggak tahan. Dia berusaha ambil foto buat bukti kalau dia cowok sejati. Dan begitu dia sedikit memperlihatkan bagian tubuhnya, cewek-cewek di sekitar langsung heboh berisik dan terlihat makin bersemangat. Saat dia pulang, dia sadar rumahnya pun nggak luput dari siksaan dunia baru ini. Saudari tirinya, Jang Chenchin, cantik banget sampai bikin napasnya serasa ketahan. Bahkan dia sendiri bingung gimana bisa ada perempuan seperti itu tinggal di rumah yang sama. Di situ dia baru sadar, istri baru ayahnya punya anak perempuan yang lebih tua. Dia buru-buru merapikan pikirannya sendiri, merasa mungkin ingatannya tentang keluarga di dunia ini berantakan. Dia bersikap seolah semuanya biasa, seolah kakaknya cuma pemalu. Tapi Cincin terus memandangnya dengan tatapan aneh yang bikin tengkuknya dingin dan gak nyaman. Begitu Jang Ha balik ke kamar, tubuhnya langsung terasa ambruk. Hari itu benar-benar melelahkan. Dia dipaksa pakai baju bagus, dipaksa berdandan, diganggu tak, dan di atas semua itu, ayahnya serta Yilong berubah jadi cowok yang terasa terlalu lembek. Amarahnya meledak jadi tantrum kecil, tapi belum sempat dia menenangkan diri, saudari tirinya sudah menerobos masuk. Dia mendorong Jang Ha sampai telentang supaya dia menurut, lalu memeluknya erat, menekan tubuhnya dekat ke dada. Jung Ho sempat sadar, walaupun dunia ini kebalik, ternyata ada keuntungan yang terasa mengganggu pikiran juga.
Malamnya Jung Ha tidur nyenyak kayak putri tidur sampai dia mendengar sesuatu memanggil namanya pelan. Begitu dia membuka mata, ada seorang gadis berdiri di kamarnya dan refleksnya langsung jerit panik. Gadis itu tetap tenang dan meminta dia mengingatnya karena dialah yang membawa dia ke sini. Jang Ha mendadak paham. Gadis itu adalah bulan darah yang memanggil namanya malam itu. Dia langsung mendekat dan menuntut jawaban kenapa dia dipaksa ke dunia ini. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Bulan Darah, lalu menjelaskan kalau dia cuma mengikuti kata-kata Jang Ha sendiri. Dulu Jang Ha pernah mengeluh ingin berhenti jadi perjaka tapi tidak bisa. Jadi sang Dewi membawanya ke dunia ini, tempat masalah itu dianggap sudah selesai. Dewi itu juga menekankan ada banyak gadis di dunia ini yang kelihatan sudah menyukai Jang Ha. Jang Ha makin panik, tapi Dewi Bulan Darah lanjut menjelaskan tanpa peduli. Dia bisa pulang ke dunianya, tapi hanya setelah menyelesaikan tugas. Di kehidupan lamanya, Jang Ha suka sesumbar dirinya lelaki sejati. Dia cuma menilai kecantikan dari luar, tapi tidak mampu mengembangkan dirinya sendiri. Lelaki sejati seharusnya mampu berusaha. Ini bukan soal tangan yang enggak sanggup membuka keran air dengan telanjang. Jadi di dunia yang dipenuhi perempuan kuat ini, Jang Ha harus benar-benar berubah jadi lelaki sejati. Barulah akan ada jalan pulang. Kalau dia gagal, dia harus mencari cara untuk hidup dan menyesuaikan diri di dunia ini. Pikiran itu tidak bisa diterima Jang Ha. Tapi sebelum dia sempat membantah lebih jauh, Dewi Bulan Darah menghilang meninggalkan Jang Ha sendirian dengan segunung pertanyaan. Dia merenung apa sebenarnya arti jadi lelaki sejati dan apa tepatnya yang harus dia lakukan. Keesokan paginya saat bangun, dia sempat mengira semua itu cuma mimpi aneh. Tapi begitu melihat syal sang Dewi tergeletak di kamarnya, dia sadar misinya nyata dan dia harus menyelesaikannya. Dia mulai bertanya-tanya, apa arti lelaki sejati di dunia yang dikuasai perempuan, sementara dia sendiri sama sekali tidak punya pegangan soal itu. Dia cuma yakin satu hal, dirinya memang tipe yang agak memalukan. Jadi apapun bentuk misi itu, dia harus mulai memahami dunia ini dulu, supaya bisa menghadapi tantangannya. Setelah itu, dia membuka buku biologi, mencoba mempelajari proses nakal di tempat ini. Dia mendapati fakta yang menohok, perempuan begitu dominan dan kuat, sampai laki-laki nggak punya pilihan selain tunduk di bawah perintah mereka. Jang Ha jelas nggak suka dinamika seperti itu. Dia ingin kembali ke dunianya sendiri, tempat semuanya terasa normal buat dia. Di saat yang sama, dia juga ingin mulai meneliti kejadian astronomi aneh malam itu. Mungkin saja itu cuma semacam anomali magnetik, tapi untuk urusan itu, dia merasa cuma bisa percaya pada dirinya sendiri. Dia harus riset dalam-dalam, mungkin bahkan menyewa freelancer untuk membantu. Masalahnya dia sekarang cuma murid SMA tanpa uang sepeser pun, mustahil bisa bayar ahli. Satu-satunya pilihan saat ini adalah cari uang dulu. Saat keluar kamar, dia melihat saudari tirinya yang seksi berdiri di dapur dan beberapa detik dia cuma menikmati pemandangan itu tanpa sadar. Di sela-sela bersiap, Jang Ha baru sadar wajahnya sebenarnya cukup tampan. Cuma saja garis wajahnya agak feminin, tapi tetap bikin dia merasa lumayan percaya diri. Ini pertama kalinya dia pergi sekolah sejak datang ke dunia asing ini. Begitu melangkah keluar, dia melihat ayahnya benar-benar sedang diraba-raba oleh ibu tirinya, sementara saudari tirinya Cincin menunggu di depan pintu. Sisa rasa hormat yang sempat dia punya ke ayahnya langsung rontok. Dia cepat-cepat pergi, nggak mau tinggal sedetik pun lebih lama. Niatnya menjauh dari hidup memalukan, itu ternyata nggak berjalan mulus. Saat dia bertemu sahabatnya, Yilong, dia melihat Yilong sefeminin itu sibuk membahas lipstik baru yang lagi jadi tren tahun ini. Jang Ha menegur dan menyuruhnya punya sedikit etika, lalu baru sadar ucapannya melukai perasaan Yilong. Jang Ha buru-buru merapikan sikap, menahan kata-katanya, karena yang dia mau sebenarnya cuma satu, jadi lelaki sejati. Yong sama sekali nggak paham maksudnya. Tapi sebelum Yong sempat mengejar jawaban, dia melihat sesuatu dan memperingatkan Jang Ha agar segera pergi, karena ada para pervert yang mengawasi mereka. Benar saja, seorang gadis gemuk bersembunyi di balik pilar, melotot memandangi para cowok. Pemandangan itu justru terlihat lucu buat Jang Ha, dan dia mengira Yilong cuman lebay. Dia bersikeras nggak ada yang perlu ditakuti, karena mereka berdua sudah dewasa. Mereka tidak seharusnya takut pada gadis yang cuma mengintip dari balik pilar. Tapi Yilong tidak setuju, dan merasa mereka tak boleh mengambil risiko. Yilong menarik lengan Jang Ha, mencoba menyeretnya pergi. Sebelum Jang Ha sempat membantah, si pervert melangkah lebih dekat dan Yilong langsung kabur. Dia lari secepat itu sampai Jang Ha bahkan nggak sempat tarik napas. Tahu-tahu mereka sudah jauh, berusaha menenangkan diri. Elong stres karena takut make up-nya rusak, tapi Jung Ha fokus ke hal lain. Dia memperhatikan sekolahnya, Alice, tempat dia belajar bisnis. Di sana para cewek di sekitarnya justru yang melakukan kerja fisik seperti olahraga. Dia sempat berpikir keluarganya pasti cukup kaya,
karena sekolah itu jelas mahal dan isinya anak-anak orang berada. Di kelas, Jang Ha mulai mengamati dan cepat menyadari betapa berbeda dunianya. Cowok-cowok di sana lemah sampai membuka botol minum sendiri pun nggak sanggup. Mereka mengandalkan para cewek untuk melakukannya, dan para cewek membukanya tanpa usaha sama sekali. Jang Ha menolak menerima itu. Dia maju dengan percaya diri dan mengatakan dia bisa membuka botol. Dia menggenggam botol itu, berniat membuktikan dirinya. Tapi seberapapun dia memutar dan mengerahkan tenaga, botol itu tidak terbuka. Akhirnya, dengan harga diri yang sudah remuk, dia mengembalikan botol itu ke si cewek dan menerima kalah. Rasa malu itu menyengat tapi belum selesai. Begitu para cewek melihat dia kesulitan, lebih banyak dari mereka mendekat, mengerubungi dan menantangnya membuka botol mereka juga. Sebagai gantinya, mereka ingin kesempatan bicara dengannya. Jang Ha merasa sesak. Dia jatuh ke lantai karena kesal dan kewalahan, sementara kerumunan cewek makin menekan maju. Elong cepat-cepat menghampiri dan berdiri di sampingnya. Dia melambai-lambaikan tangan, menyuruh semua orang mundur, bilang Jang Ha sedang sakit dan butuh ruang. Kerumunan akhirnya sedikit menjauh, tapi Jang Ha hampir nggak menangkap itu. Pikirannya melayang jauh, cuma memikirkan progresnya jadi lelaki sejati. Dan jawabannya terasa pahit sekaligus jelas, 0 besar. Jang Ha butuh waktu sendiri, jadi dia pergi ke kamar mandi. Namun Yilong memanggil dari belakang dan ingin ikut. Jang Ha langsung jalan lebih cepat, kesal karena merasa tidak butuh pengawal hanya untuk ke toilet. Tapi ternyata Yilong memang benar. Begitu Jang Ha masuk kamar mandi, sekelompok cewek ikut masuk dan mulai mengganggunya. Mereka mengerubungi, ribut, membicarakan semua sisi imut dan menggoda dari dirinya. Jang Ha merasa terpojok. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka bikin dia makin tidak nyaman. Dalam hati dia merasa sudah tak sanggup. Kalau ini terus berlanjut, mustahil dia bisa menyelesaikan misi. Dia tahu dirinya cute, tapi dia juga sadar dirinya terlalu lemah untuk benar-benar punya tempat di dunia ini. Jang Ha memutuskan dia butuh tempat latihan. Dia mulai mencari kelas kungfu, berpikir setidaknya dia bisa membangun otot dulu, dan perasaan semangat sempat menyala. Dia fokus menatap layar sampai tiba-tiba dia sadar ada seseorang mendekat dari belakang. Itu Yuan Yuan, teman sekelas yang selalu duduk di sebelahnya. Jung Hao langsung panik. Dia memperingatkan agar tidak suka mengagetkan orang, tapi Yuan Yuan terlihat santai. Malah merasa dia terlalu serius karena tadi begitu tenggelam dengan urusannya sampai tidak sadar ada orang datang. Yan Yuan memiringkan kepala lalu bertanya apakah dia sedang mengirim pesan pada gadis yang dia sukai. Bahkan sebelum dia sempat menanggapinya, Yuan Yuan mendekat terlalu dekat ke wajahnya sampai Jang Hao memerah karena malu. Dia meminta jarak, tapi Yuan Yuan malah meraih tangannya. Yuan Yuan mengomentari tangan Jang Hao yang lembut, halus dan putih, dan Jang Hao makin kelabakan. Semua orang tahu di dunia ini perempuan terbiasa berani dan menyentuh tangan laki-laki seolah itu hal biasa. Jang Hao menarik tangannya kembali dan meminta Yuan Yuan punya sopan santun. Ucapannya menusuk perasaan Yuan Yuan dan Yuan Yuan menatapnya dengan mata sedih. Yuan Yuan merasa Jang Ha sekarang berbeda dari sebelumnya. Walau di dalam kepala Jang Ha, dia merasa dirinya dari dulu ya sama saja. Wan mencoba mengubah suasana, menawarkan pijatan kalau dia lelah. Jang Ho panik dan mencoba mendorongnya menjauh, tapi saat itu juga dia sadar seberapa kuat Yuan Yuan sebenarnya. Dia tidak punya tenaga untuk melawannya, dan kesadaran itu membuat dia merasa makin kecil. Dia terus berjuang sebisanya, sampai akhirnya, entah karena kebetulan atau keberuntungan, pintu kelas terbuka. Guru bahasa Inggris Mrs. Ma masuk dan menyuruh semua siswa kembali ke kursi masing-masing. Jang Ha duduk dengan lega dan membuka buku. Tapi begitu melihat isi halaman, dia kaget. Dia bisa memahami semuanya dengan jelas. Sudah lama dia tidak sekolah dan sebelum masuk dunia ini, dia selalu jadi yang terburuk dalam bahasa Inggris. Namun di sini isi buku itu terasa mudah baginya. Untuk pertama kalinya sejak datang, Jong Hao merasa akhirnya dia menemukan satu keuntungan tinggal di dunia feminis ini. Dia jadi pintar di sini. Mendadak percaya diri, Jung Ho mengangkat tangan tinggi-tinggi ingin dipilih agar semua orang melihat kemampuannya, ingin membuktikan dia tidak berguna. Tapi saat gilirannya benar-benar tiba untuk berbicara, wajahnya mendadak pucat. Kata-kata itu macet total dan tidak mau keluar sama sekali. Bahkan dosennya sampai berhenti sejenak dan menilai Jang Ha kelihatan sakit seolah-olah dia perlu ke ruang perawat. Jang Ha menoleh ke sekeliling dan baru sadar seluruh kelas sedang menatapnya. Tatapan itu rapat, nempel, bikin dadanya sesak.
Para cewek mulai berbisik satu sama lain membahas kalau tingkahnya terasa beda dari biasanya. Semakin mereka ngomong, semakin panas rasa malu di wajahnya. Jang Ha menunduk dalam-dalam, berharap bumi bisa menelan dirinya atau setidaknya dia bisa kebangun dan kembali di rumah seperti semula. Nanti siangnya Jang Ha jalan bareng Yilong. Begitu Yilong melihat wajah Jang Ha yang kelihatan capek banget, Jang Ha mengaku dia cuma kurang tidur. Padahal aslinya dia terkuras oleh semuanya, terutama karena perempuan-perempuan yang selalu mengelilinginya tiap hari. Mereka sering nanya aneh-aneh seakan Jang Ha melakukan sesuatu pada mereka dan kadang dia sampai diraba-raba di lorong. Belum lagi para cowok buangan yang penampilannya biasa aja, mereka malah berusaha menjebak Jang Ha seolah-olah dia pembuli padahal dia nggak ngapa-ngapain. Buat Jang Ha, sekolah terasa lebih menekan dari apapun sampai diam-diam dia berharap bisa tinggal di rumah aja. Di tengah jalan, seorang cewek tiba-tiba berdiri menghadang dan bilang dia punya pengakuan. Cewek itu menyerahkan hadiah, mengaku sudah lama suka, dan sekarang pengen pacaran. Jang Ha nyaris nggak percaya perempuan di dunia ini bisa seberani itu. Mereka yang maju duluan, mereka yang nembak duluan. Jang Ha menolak dengan sopan. Bahkan Yilong pun kelihatan nggak paham gimana Jang Ha bisa menahan diri dari tawaran yang menurutnya menggoda banget. Setelah itu, saat mereka lagi mikirin mau makan apa, Jang Ha menangkap sesuatu yang terasa janggal. Cowok-cowok lain makannya dikit banget. Yong bilang dari dulu cowok memang begitu, lalu dia malah pesan mentimun tanpa nasi karena lagi diet. Jan Hao bener-bener nggak ngerti gimana cowok bisa makan kayak burung. Karena dia pengen bikin otot dan jadi lebih kuat, dia memutuskan minta porsi besar. Dengan percaya diri, dia bilang ke ibu kantin supaya ngasih piring paling gede, penuh nasi dan daging babi. Yilong langsung panik, memperingatkan dia bakal gemuk. Tapi buat Jang Ha, itu justru langkah lain untuk jadi lebih kuat. Cowok-cowok di sekitar langsung berbisik, ngeramal Jang Ha bakal jadi gendut dan jelek. Beberapa bully bahkan mengawasi dari jauh, siap ngejek kapan aja. Jang Ha makan tanpa jaim, makannya berantakan kayak cowok normal yang lapar. Sementara Yilong memandangi dengan syok, seolah-olah nggak kenal lagi sama sahabatnya sendiri. Di momen itu, seorang senior kelas 3 dari kelas 5 mendekat. Namanya Lu Fun. Jang Ha awalnya nggak kenal, tapi Fan mengingatkan kalau mereka satu kelas. Fan menilai tubuh Jang Ha tiba-tiba kelihatan lebih tebal, lalu berusaha menunjukkan kalau dia masih satu kelas populer dengan Jang Ha. Fan memamerkan diri, mengklaim dirinya playboy paling besar, lalu menyeringai dan mengejek Jang Ha kelihatan berminyak. Jang Ha sudah capek dengar gaya begitu, jadi dia membalas tajam, menantang Fan cek matanya sendiri karena matanya masih baik-baik saja. Dia menyelipkan hinaan tambahan yang membuat Fan langsung memasang air mata palsu. Dalam sekejap, para cewek berhamburan datang buat menghibur Fan, menilai Jang Ha cowok jahat karena tega ngegas si Fan yang katanya malang. Fan tersenyum di balik air mata buatan itu, puas karena para cewek terlihat memihak dia. Tapi tiba-tiba seorang cewek yang berani maju ke depan. Cewek itu menyuruh Fun menjauh dari Jung Ho kesayangannya, karena Jung Ho bebas makan apapun yang dia mau dan tidak ada yang berhak mengatur kebiasaannya. Di kepala Jung Ho muncul lagi satu cewek cantik baru yang datang dan bikin hidupnya makin ribut. Fan tetap nggak mau mundur. Akhirnya Jung Ho menatap tepat ke mata Fun dan berbicara dengan tegas, nadanya memerintah. Dia menyatakan tuannya sedang makan dan Fun harus pergi. Kalimat itu jatuh keras di meja, seperti petir. Yilong sampai hampir jatuh dari kursi karena kaget. Nggak nyangka sahabatnya bisa sekeras itu pada cowok lain. Tapi cewek berambut ungu yang baru itu malah menatap Jang Ha dengan kagum, merasa sikapnya bikin dia makin menawan. Sementara itu Fan pergi dengan menghentak, diikuti gerombolan cewek jahat yang setia nguntit dia. Para pengikut Fan buru-buru menghibur, bilang dia nggak usah iri atau kesal, mengingatkan Fan masih lebih populer dari Jang Ha, dan semua orang juga mengira Jang Ha bakal gemuk sebentar lagi. Di sisi lain, Jen Ha beralih menatap cewek rambut ungu itu. Wajahnya terlihat baik, tapi Jen Ha sama sekali nggak tahu siapa dia. Dia nanya ke Yilong. Yilong menjelaskan namanya Zhao Ling, kapten senior tim basket kampus, dan bahkan duduk di sebelahnya di kelas. Itu membuat Jan Ha sadar sesuatu yang makin aneh. Hampir semua kursi di sekitar dia diisi cewek-cewek kuat. Zhao Ling mencondongkan badan ke arah Yilong dan menanyakan apakah Yilong sudah mencoba game Heroes vs League yang pernah dia kasih sebelumnya. Yilong mengaku game itu terlalu sulit dan dia belum bisa main dengan bagus. Jan Ho langsung menyela mengejutkan semuanya karena dia mengenali game itu sebagai game penghancuran tower 5 lawan 5. Yilong sampai hampir menjatuhkan sumpit. Dia nggak percaya Jang Ha pernah main karena dulu Jang Ha selalu bersikeras nggak tertarik dengan game yang disebutnya game cewek. Jang Ha sempat diam lalu berpikir di dunia yang kebalik begitu
begini tentu akan ada game leak, dan wajar kalau yang menggandrungi justru para cewek. Xiaoling mendorongnya untuk benar-benar mencoba, walau katanya tidak ada cowok yang bersaing di level puncak. Zhang He menghabiskan makanannya, berdiri lalu berkata santai dia sudah mengetes game itu dan menurutnya lumayan dimainkan. Setelah itu dia bilang mau balik ke kelas. Dia pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih pada Xiaoling, seolah menutup kelakuannya yang barusan terlihat kasar. Elong cepat-cepat mengisi keheningan dan menutupi situasi itu. Sementara Xoling diam-diam bertanya dalam hati, kapan cowok ganteng itu akhirnya mau menerima perasaannya. Di kelas kemudian, Jung Hao duduk tenang dan mulai menyusun potongan fakta di kepalanya. Kalau Heroes X Elite tidak punya pemain cowok papan atas, berarti para legenda di dunia lamanya, cowok-cowok seperti Dasher dan Uzi, jelas tidak ada di sini. Pikiran itu memantik rencana baru. Dia harus meluangkan waktu untuk menemui mereka secara langsung. Tapi seiring rencana itu tumbuh, pertanyaan yang lebih berat ikut menekan, apa arti jadi lelaki sejati di dunia yang bengkok dan terbalik ini? Pandangan Zhang He melayang dan tertangkap pada seorang cewek yang sendirian di dekat jendela, duduk sunyi, bermain sendiri tanpa banyak gerak. Ketika Yilong akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya, dia memberitahu kalau cewek itu Minui Hua, murid pindahan yang baru. Jung Hao langsung menanyakan apakah Yilong jatuh cinta pada dia. Dari cara Yilong buru-buru defensif, Zhang He merasa dia tepat sasaran. Elong gugup menyebut Yui Ha tidak suka bicara, tapi lalu mengakui dia merasa cewek itu cukup imut dan dia sudah tahu banyak tentangnya. Buat Zhang He, itu sudah jadi bukti yang cukup. Dia yakin Yilong memang naksir. Zhang Hao mendadak berdiri dan menyatakan Yilong wajib mendekati cewek itu. Dia melangkah ke meja Yui Hua dengan percaya diri, merasa Yilong harus berani. Elong mencoba menghentikan, tapi sudah telat. Zhang He sudah berdiri di depan Yui Hua dan memperkenalkan diri sambil tersenyum. Yu Ha menjawab pelan, bilang dia baru pindah ke sini. Zhang Hao langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tidak seperti cewek-cewek lain yang biasanya melempar diri ke dia, Yui Hua terlihat menarik diri, seperti tersesat dalam pikirannya sendiri. Zhang He memperkenalkan Yilong juga, tapi Yilong cuma bisa mengeluarkan suara gugup, seolah yakin Yui Hua tidak ingin ngobrol. Kata-katanya berantakan, dan dia mendesak Zhang He supaya pergi. Tapi Zhang Hao menolak menyerah. Mudah. Dia mendekat sedikit dan bertanya apakah Yui Ha sedang membaca buku bahasa Inggris atau mungkin dia memang tidak ingin bicara dengan mereka. Yui Hua menunduk dan menjawab jujur. Dia cuma tidak tahu harus bilang apa. Zhang He langsung paham, bukan karena dia tidak tertarik, tapi karena dia sangat pemalu sampai rasanya sakit. Jadi, Zhang He melakukan hal yang terasa alami baginya. Dia mengulurkan tangan dan mengajak berteman, ingin membuat Yui Hua nyaman, supaya kapanpun dia mau bicara, dia bisa bicara. Momen itu kecil, tapi buat Jung Ho itu kemenangan. Lelaki sejati menurutnya tidak menutup mata saat ada cewek merasa harus menanggung semuanya sendirian. Tepat saat itu, Yuan Yuan muncul dengan suara kerasnya yang biasa, menuntut tahu apa yang Jung Hao lakukan dengan murid pindahan. Zhang He hampir menghela napas. Wan Yuan memang selalu terlalu ramai, tapi itu justru memunculkan ide di kepala Zhang He. Dia menyeringai dan menyatakan, Yuan Yuan seharusnya berteman dengan Ua, memakai energi dan kemampuan sosialnya untuk membuat Hua merasa diterima. Tanpa ragu, dia mendorong mereka agar lebih dekat dan meminta Yuan Yuan melakukan itu untuknya. Yuan Yuan langsung bersinar dan setuju. Saat Zhang Hao kembali ke kursinya, Yui Hua menatapnya. Dia mengucap terima kasih tanpa suara, lembut tapi penuh makna. Zhang He melangkah pergi dengan rasa puas, dan untuk pertama kalinya dia mengakui sesuatu pada diri sendiri. Mungkin saja dia sudah 50% lebih dekat menjadi lelaki sejati, dan lebih dekat kabur dari dunia ini. Beberapa waktu kemudian, Jung Hao duduk di kamarnya sambil mendengarkan musik heavy metal. Dia menanamkan pada dirinya, lelaki sejati harus setia pada rock and roll. Tiba-tiba cincin masuk dan menanyakan dia sedang apa. Jen Ho hampir loncat dari kursi karena cincin memakai baju yang nyaris tidak menutupi apapun, dan pemandangan itu benar-benar membuatnya lengah. Dia buru-buru menyatakan dia cuma sedang mendengarkan musik. Cincin mendekat dengan gerak lembut dan sengaja, lalu bilang dia juga mau ikut dengar. Zhang Ho tidak bisa menahan pikiran, ada keuntungan tertentu punya saudari seperti Dewi, dan dia mengakui dalam hati dia suka semuanya. Cincin duduk tepat di sebelahnya, sedekat itu sampai tubuh mereka hampir bersentuhan. Dia mengambil salah satu earbud dan menggoda, menilai Zhang He pasti suka rock and roll, dan dia berbeda dari cowok lain. Zhang Hao diam-diam senang mendengarnya, lebih dari yang mau dia akui. Lalu Xin menambahkan sesuatu yang bikin udara mendadak berat. Dia menyebut Zhang He sangat menarik. Zhang He membeku.
Dia tidak tahu harus merespons bagaimana, dan dia bertanya-tanya apakah ada yang tidak beres dari saudari tirinya ini. Di saat yang sama, dia memaksa diri berpikir ini mungkin ujian tantangan buat melihat apakah maskulinitasnya benar-benar nyata. Di dalam kepalanya ada bisikan yang seperti malaikat menegaskan lelaki sejati harus menahan godaan, kalau tidak dia akan jatuh dalam dosa. Tapi ada suara lain yang seperti iblis membalas, lelaki sejati harus melakukan apa yang perlu dilakukan saat momen itu datang, apalagi saat sang wanita yang meminta. Itu bahkan tidak membuatnya jadi pendosa. Pertentangan itu menggerogoti sampai akhirnya Jang Ha mendorong Chin menjauh. Tapi saat melakukan itu, dia tersandung dan jatuh tepat di atas tubuhnya. Untuk sesaat mereka saling berhadapan sedekat itu sampai Jang Ha bertanya dalam hati, apakah ini rasanya jadi lelaki sejati? Kewarasan Jang Ha melemah, godaannya terlalu berat, dia merasa siap menyerah. Lalu sebuah kilatan tiba-tiba memenuhi kepalanya. Bayangan seorang gadis dari entah mana muncul, menegaskan Jang Ha miliknya dan dia tidak akan pergi kemana-mana. Jen Ho tersentak bangun dari momen itu, buru-buru menjauh dari Chin Chin. Wajahnya memucat dan bahkan Chin Chin menyadarinya. Chin Chin menanyakan apakah dia sakit, mungkin anemia. Jang Ha memaksa senyum lemah dan memilih berbohong, menyatakan dia cuma mau istirahat di dalam. Dia sadar barusan dia nyaris tidak sanggup menahan diri. Tanpa ragu, Chin Chin memeluknya, menekan kepala Jang Ha lembut ke dadanya, lalu menyuruhnya menjaga diri demi saudari yang menyayanginya. Jang Ha mengakui Chin Chin sebenarnya baik, walau ada bagian dirinya yang bertanya-tanya apakah ada rasa pahit tersembunyi di balik kelembutan itu. Untuk mengalihkan topik, Jang Hao tiba-tiba menyebut dia mau memotong rambut lebih pendek dan menanyakan pendapat Chin Chin. Chin tersenyum dan menjawab jujur, dia akan tetap sayang apapun gaya rambutnya dan Jang Ha harus melakukan apapun yang bikin dia bahagia. Kalimat itu tinggal di kepala Jang Ha. Jeng Ho kembali merasa aneh dengan kedekatan seperti ini bersama saudari sendiri, tapi dia menyingkirkan pikiran itu. Yang lebih penting adalah besok. Besok dia akan potong rambut. Besok dia akan mengubah penampilannya karena besok menandai awal era baru. Jen Ho masuk ke salon dan seorang wanita menyambut dengan senyum cerah, menanyakan apakah dia datang untuk menemukan kecantikan batinnya. Jen Ho menolak, dia tidak tertarik pada hal seperti itu. Tukang rambut itu memiringkan kepala dan bertanya model seperti apa yang dia mau. Jeng Hao menjawab dia cuma ingin gaya yang nyaman dipakai. Jawaban itu membuat si penata rambut terkejut. Dalam pikirannya dia belum pernah mendengar permintaan seperti itu. Dia justru menilai cowok zaman sekarang tidak pernah ngomong terus terang. Kalau minta sederhana, pasti diam-diam mau yang heboh. Dengan pikiran itu, dia mulai bekerja. Guntingnya bergerak cepat dan setelah beberapa saat dia selesai dengan senyum bangga. Jang Ha menatap cermin dan untuk beberapa detik dia nyaris tidak percaya. Potongannya tajam, bersih dan menonjolkan wajahnya lebih baik dari yang pernah dia bayangkan. Dia mengakui dalam hati ini potongan rambut terbaik yang pernah dia dapat. Si penata rambut memandangnya dan mulai merona. Dia bilang bahkan dia tidak ingin dibayar. Sebagai gantinya dia menyarankan Jang Ha jadi model salon. Jang Ha jadi tidak nyaman. Dia tidak ingin menerima kebaikan yang tidak dia usahakan. Tapi si wanita terus menggoda, dan sebelum Jang Ha pergi, dia menyelipkan kartu nama, mengatakan Jang Ha bisa datang kapan saja. Jang Ha melangkah keluar dengan perasaan tidak nyata, berpikir mungkin dia memang terlihat setampan itu, sampai dia pun tidak bisa mencegah perempuan jatuh dan hati. Di rumah, dia terus berkaca. Dia tidak bisa menyangkalnya, potongan itu sempurna, dan dia merasa seperti manusia baru di dunia ini. Dia membuka lemari untuk mencari baju yang cocok dengan gaya baru, tapi isi lemari membuatnya mengerutkan dahi. Semuanya terang, warna-warni, dan hampir tiap potong punya pita. Tidak ada yang terasa cocok untuk lelaki yang ingin membawa dirinya dengan percaya diri. Jang Ha menggeleng. Kalau dia benar-benar mau masuk era baru, dia tahu apa yang harus dilakukan dan baju-baju itu harus disingkirkan. Secepatnya, tak lama ayah Jang Ha pulang membawa belanjaan dan ibu tirinya menyuruh Jang Ha membantu. Tapi begitu ayahnya melihat penampilan baru anak kesayangannya, pria itu langsung meledak. Dia marah besar menuntut tahu kenapa Jong Hao memotong rambut sependek itu. Dalam pikirannya, cowok tidak memakai rambut seperti itu. Ayahnya ingin pergi memberi ulasan buruk ke salon, lalu mengeluh tidak akan ada yang mau menikahi Jang Ho. Jen Ho tidak percaya dia harus minta izin pada ayahnya cuman untuk potong rambut. Dan omelan itu tidak berhenti di situ. Ayahnya bahkan melepas sepatunya dan mulai memukul. Jen Hao lari melintasi ruangan, menilai itu kekerasan dalam rumah tangga dan ayahnya tidak berhak memukul wajah
gantengnya. Di saat itu juga Cincin menerobos masuk, menanyakan apa yang terjadi. Jang Ha tersandung dan menabrak dada Cincin. Cincin menahannya dengan senyum, lalu menoleh pada ayah mereka dengan tenang. Dia menyuruh ayahnya santai, mengingatkan kesehatannya akan semakin buruk kalau terus stres untuk hal kecil. Cincin menatap potongan rambut Jong Ha lebih dekat dan sempat merasa tidak nyaman karena rambutnya memang sangat pendek. Tapi demi melindungi adiknya, dia berbohong dan menyebut Jang Ha terlihat bagus. Dia menambahkan Jang Ha sudah minta izin padanya kemarin, jadi ayah mereka tidak punya alasan marah. Meski begitu, ayah Jang Ha tetap tidak bisa melepas amarahnya. Dia pergi sambil menggerutu, dia akan masak makan malam, tapi jelas bara di dalam dirinya masih menyala. Jang Ha berterima kasih pada Cincin karena sudah turun tangan dan menyelamatkannya dari pukulan ayahnya. Cincin tersenyum, lalu menyatakan dengan jujur dia saudari Jang Ha dan tentu dia akan selalu melindunginya. Setelah itu dia mengajak Jang Ha ke kamarnya karena ingin menunjukkan sesuatu. Jen Hao sempat bersemangat membayangkan kamar remaja cewek yang biasanya penuh dekor girly. Tapi begitu dia melangkah masuk, tubuhnya membeku. Kamar Cincin sama sekali tidak girly. Suasananya dingin dan rapi, hampir seperti ruang operasi dokter. Cincin melangkah ke meja kerjanya lalu mengambil sebuah kotak kecil. Dia menjelaskan kalau waktu mereka baru pindah dulu, dia belum sempat menyiapkan hadiah untuk Jang Ha. Tapi sekarang dia akhirnya bisa memberikannya. Kotak itu dibuka dan di dalamnya ada sepasang anting berlian yang berkilau tajam. Jang Ha terpaku, syoknya sampai bikin napasnya ketahan. Di kepalanya, benda itu jelas terasa terlalu mahal untuk sekadar hadiah. Cincin tidak terlihat ragu sedikit pun, sikapnya mantap, seolah apapun akan dia lakukan demi bikin Jang Ha senang. Untuk pertama kalinya, Jang Ha benar-benar merasakan makna punya sosok kakak atau saudari yang berdiri di sisinya, dan diam-diam dia mengakui dirinya mulai mencintai hidup baru ini. Tapi begitu kembali ke kamar, pikirannya berbelok. Kilau berlian itu seperti menempel di mata. Jang Ha membayangkan harganya, lalu merasa nggak enak sendiri. Kalau Cincin bisa kasih sesuatu semahal itu, dia juga harus membalas, minimal dengan hadiah yang pantas. Masalahnya setelah bayar potong rambut, duitnya habis. Di momen itu, ponselnya menyala karena pesan dari Yilong. Yilong memberitahu dia baru selesai menulis novel baru dan menyuruh Jang Ha membacanya. Dari situ, ide langsung meledak di kepala Jang Ha. Kalau Yong bisa menulis novel, berarti dia juga bisa. Itu bisa jadi cara tercepat buat cari uang. Jang Ha langsung menyusun rencana. Dia ingin menulis cerita tentang pahlawan laki-laki yang berani dan ratu militer yang kuat. Dengan semangat itu, dia duduk dan mulai bekerja. Dia membuka halaman kosong, lalu mengetik judul untuk bukunya. Judulnya terasa percaya diri, A Real Woman in a World of Men. Jang Ha menyandarkan punggung ke kursi dengan senyum puas, sudah yakin itu bakal jadi best seller berikutnya. Keesokan harinya, di sekolah, ponsel Jung Ha bergetar. Dia mengecek dan melihat notifikasi dari situs tempat dia mengunggah novelnya. Di luar dugaan, novelnya sudah lolos tahap permintaan kontrak tanda tangan, dan sekarang dia diminta mengambil inisiatif menghubungi editor. Jang Ha baru sadar proses review ternyata jauh lebih cepat dari yang dia kira. Mulai sekarang, dia bisa dapat bayaran harian tiap kali update. Rasanya rencananya benar-benar jalan dan dia mulai melihat jalur uang terbuka. Jang Ha merasa ini layak dirayakan. Dia memutuskan beli es krim. Tapi masalahnya, uangnya tinggal $1. Jadi yang sanggup dia beli cuma es loli. Dia melangkah ke arah toko, tapi begitu melihat tempatnya, tubuhnya mendadak kaku. Tokonya terasa familiar, terlalu familiar. Ingatannya menyerbu balik, membelah kepalanya ke masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, ini adalah toko yang sama, tempat dia pertama kali bertemu saudari yang bernama Ami. Waktu itu Ami masih kelas 3 SMA. Dulu tubuhnya kecil, tapi kuat. Dia anaknya Paman Kim, pemilik toko sebelah rumah Jang Ha. Jadi, sejak lama keluarga mereka memang dekat. Ami dikenal baik dan ceria. Dia sering menawarkan akan membelikan Jang Ha makan siang. Di masa itu, Jang Ha mengira perasaan hangat yang muncul setiap kali melihat Ami adalah rasa jatuh cinta pertama. Setelah pulang sekolah, Jang Ha sering mampir. Kadang dia cuma memandangi Ami dari jauh, seperti orang yang tidak bisa menoleh kemanapun selain ke satu titik. Suatu hari, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya. Tapi Ami hanya tertawa gugup dan menyatakan dia suka cowok seumuran, bukan seseorang yang lebih muda. Hari itu Jung Hao merasakan ditolak. Meski begitu, dia tidak menyerah. Dia bersumpah akan latihan keras jadi lebih kuat dan suatu hari jadi laki-laki yang bisa melindungi Ami. Itu janji yang dia simpan di hidup lamanya. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Di dunia baru ini, dia dipuja bukan karena kekuatan, melainkan karena kecantikan. Dan saat pikiran itu lewat, Jan Hao justru mengambil keputusan, kali ini dia pasti berhasil.
Kali ini dia yakin bisa merebut hati Ami. Begitu Jang Ha sampai di toko, dia mendengar suara tinggi seperti sedang bertengkar. Ami beradu argumen dengan ayahnya. Ami mengatakan dia cuma ingin nabung cukup untuk menikah, tapi dia tidak ingin bekerja keras. Ayahnya menegaskan hidup tidak berjalan begitu. Ayahnya mengingatkan anak perempuan keluarga lain bahkan lebih tua dari Ami, tapi mereka tetap belajar dan bekerja jauh lebih keras daripada dia. Jang Ha sempat ragu, dia merasa mungkin lebih aman menghindari keributan itu. Tapi di saat itu juga, Ami muncul dan begitu wajahnya terlihat, jantung Jang Ha seperti salah ritme. Di mata Jang Ha, Ami masih secantik dulu. Untuk sesaat dia hampir lupa pertengkaran yang barusan dia dengar. Lalu matanya turun melihat tubuh Ami dan Jang Ha membeku. Ami sekarang jauh lebih besar dari yang dia ingat. Shock itu hampir bikin dia kabur. Tapi sebelum dia sempat berbalik, Ami sudah menyadari keberadaannya. Tatapan Ami menancap, lalu Ami menyorot rambutnya, menanyakan apakah Jang Ha melakukan sesuatu yang aneh pada rambutnya. Jang Ha langsung ambruk ke lantai karena takut. Tubuhnya gemetar, air mata turun, dan dia memohon supaya Ami tidak mendekat. Tapi bahkan saat dia menangis, wajah Ami tetap menariknya. Kecantikannya seperti umpan yang berbahaya. Dari mulutnya, yang keluar cuma harapan agar Ami yang dulu bisa kembali, Ami yang dia ingat, yang terasa seperti saudari yang lembut. Ami memaksa Jang Ha duduk di kursi, posisinya seperti pahlawan yang sedang disandera. Ami membawakan potongan semangka dan menunjukkan kalau sudah lama Jang Ha tidak datang berkunjung. Ami meminta Jang Ha tidak malu-malu. Tapi di dalam, Jung Hao tetap gemetar dan merasa nyawanya seperti di ujung jari. Dia gugup, mengatakan dia tidak perlu makan dan hanya ingin pergi. Ami malah makin bersemangat. Dia mendorong Jang Ha naik turun di kursi pakai tenaga yang berlebihan sampai kursinya patah di bawah tubuh Jang Ha. Ami terkejut dan menanyakan apakah Jang Ha baik-baik saja, seolah lupa kalau dialah penyebabnya. Jang Ha cepat-cepat melompat menjauh dari jangkauan. Dia menyatakan dirinya tidak apa-apa, lalu mengarang alasan kalau dia baru ingat ada urusan penting yang harus segera dilakukan. Tanpa menunggu sedetik pun, dia kabur. Di belakangnya Ami masih meminta nomor ponselnya, tapi Jang Ha sudah menghilang dari toko. Di rumah dia duduk dan memikirkan semuanya. Ada rasa sayang sekaligus sayang sekali. Menurutnya ironis, seseorang secantik Ami justru bertubuh seperti King Kong. Tapi di saat yang sama, dia mengakui ada rasa kagum yang terselip. Dia bahkan ingin bisa seperti itu juga. Hanya dengan begitu, dia mungkin akan disebut lelaki sejati. Karena itu, dia menegaskan pada diri sendiri dia harus mulai ikut kelas kungfu secepatnya. Masalahnya, dari pengecekan terakhir, kelas begitu mahal. Dia juga masih harus membeli hadiah balasan untuk cincin dan membereskan kekacauan isi lemari. Daftar tugasnya makin panjang, sementara kantongnya tetap kosong. Dia sempat membayangkan kalau saja bisa menang lotre, semua masalah akan selesai sekaligus. Saat pikiran itu berputar, seseorang menginterupsi. Jang Ha menoleh dan melihat cincin ada di rumah. Cincin sedang posisi terbalik menempel di dinding melakukan yoga. Pemandangan itu bikin Jang Ha kaget sekaligus penasaran. Jang Ha menyadari bahkan cewek-cewek di dunia ini rajin yoga. Cincin menjelaskan dia mulai yoga karena bosan dengan gym. Dia ingin mencoba latihan yang biasanya dilakukan oleh pria San Ho Dias. Di kepala Jang Ha itu terasa masuk akal. Di dunia terbalik begini, kenapa ada hal baik yang masih bisa tetap sama? Cincin mengajak Jang Ho ikut yoga juga. Menurut Cincin, tubuh Jang Ha terlalu kurus dan lemah dan itu jadi kerugian besar. Cincin menilai pada akhirnya semua cewek bakal mengganggu dan melecehkan dia. Jang Ha membeku sebentar karena tiba-tiba dia sadar dibandingkan Cincin, dia memang lemah. Harga dirinya langsung ketendang. Ego cowoknya menolak diam. Jadi Jang Ha meraih pergelangan tangan Cincin dan menantangnya adu panco. Keras kepala ingin membuktikan Cincin salah. Cincin tertawa, merasa sikap Jang Ha aneh tapi lucu. Namun tetap saja Cincin setuju. Mereka sepakat yang kalah harus memberikan sesuatu pada yang menang. Pertandingan dimulai. Cincin seperti nyaris tidak berusaha, sementara Jang Ha memakai seluruh tenaga yang dia punya. Dia mengertakkan gigi, menanamkan ini bukan sekadar adu panco. Ini soal martabat. Di kepalanya, dia membandingkan dirinya dengan laki-laki dari era lain yang pernah menanggung hal lebih buruk. Mereka hidup diam-diam, menyembunyikan bagian diri mereka, tapi tetap membawa kehormatan sebagai laki-laki sampai akhir. Sedangkan dia di sini diperlakukan seperti gadis rapuh yang tidak bisa apa-apa. Rasa frustrasinya makin besar saat Cincin menggoda, menilai dia lumayan untuk ukuran bocah kecil. Lengan Jang Ha mulai nyeri, tapi dia menolak menyerah. Dia memaksa dirinya terus bertahan, karena dia merasa itu satu-satunya cara menjaga harga diri. Namun untuk mengakhiri penderitaannya, Cincin akhirnya memakai kekuatan penuh dan mengalahkannya seketika. Setelah itu, Cincin tersenyum ramah dan menilai Jang Ha sebenarnya sudah berusaha dengan sangat baik. Jang Ha menghela napas dan kembali menerima, sekali lagi dia lemah di dunia ini. Jang Ha lalu menanyakan apa yang Cincin inginkan darinya karena dia sudah kalah.
Chin menempelkan tangan Jang Ha ke pipinya dan menyebut dia ingin tahu rasanya memakai paha seseorang sebagai bantal. Jang Ha hampir tidak bisa membayangkan itu, tapi saat dia melihat kaki cincin yang kuat, terbentuk dari yoga dan latihan, dia memutuskan ikut arus. Dia duduk dan menganggap itu bukan masalah. Tapi ternyata bukan Jang Ha yang bersandar di paha cincin. Justru cincin yang meletakkan kepalanya di paha Jang Ha. Jang Hao menatap syok karena di kepalanya posisi itu seharusnya milik cewek, bukan dirinya. Cincin menutup mata dan mengomentari kaki Jang Ha halus dan lembut seperti yang dia bayangkan. Cincin meminta boleh bertahan begitu sedikit lebih lama. Wajahnya terlihat polos. Jang Ha mengangguk dan membiarkan, bahkan mengatakan cincin boleh selama apapun. Buat dirinya, dia tetap ingin menjadi laki-laki yang memegang janji, laki-laki yang melakukan apa yang diminta dan diharapkan dari dirinya. Beberapa hari kemudian, Jong Hao sedang mode menulis penuh memakai kacamata. Ponselnya bergetar. Dia heran siapa yang menghubungi di akhir pekan. Ternyata Yuan Yuan mengajak ke taman hiburan karena dia pergi bareng Minui Hua. Yuan Yuan juga sudah meminta Yilong untuk menjemput Jang Ha. Dari cara undangannya terasa seperti keputusan sepihak. Jang Ha sadar dia tidak punya pilihan selain bersiap. Tidak lama, Jung Ho mendengar suara Yilong. Yilong sudah di depan pintu, membawa adik kecilnya. Jang Ha awalnya menginginkan hari tenang sendirian dengan pikirannya, tapi sekarang dia harus menghadapi keramaian. Saat dia menyambut si bocah kecil, tiba-tiba melompat menempel ke tubuhnya. Jang Ha bingung karena dia merasa belum pernah melihat anak itu. Dia menanyakan ke Yilong siapa dia. Yilong hampir menangis, merasa sahabatnya melupakan adiknya sendiri. Anak itu ternyata adik Yilong yang berusia 6 tahun, bernama Liling. Yilong menarik Liling dari Jung Ho seperti mencongkel velcro, lalu menjelaskan Liling dulu pernah bertemu Jang Ha saat umurnya 4 tahun. Jadi wajar Jang Ha tidak ingat. Tapi Yilong tidak tahu, Jang Hao memang benar-benar tidak ingat, karena di kehidupan sebelumnya Yilong tidak punya adik perempuan. Jang Ho meminta mereka menunggu sebentar di kamar. Namun saat dia berbalik, ada cubitan mendadak yang bikin dia menegang. Tidak perlu ditebak, itu ulah Liling. Jang Ha sama sekali tidak tertarik pergi ke taman hiburan. Menurutnya itu membosankan. Yilong membantah, menilai itu tidak benar. Yilong mengingatkan Minui Hua juga akan ada di sana, dan itu bisa membuat Jang Ha lebih rileks. Lagi pula, Jang Ha sudah bekerja tanpa henti beberapa hari dan butuh jeda. Saat dua cowok itu beradu mulut, Liling berkeliling kamar dengan mata membulat, menatap semua hal seperti sedang menjelajah dunia baru. Di dalam dirinya, Liling sudah punya rasa suka kecil pada Jang Ha. Akhirnya, Jang Ha berdiri dan memutuskan mereka akan pergi ke rumah hantu. Tapi sebelum itu, dia perlu ganti baju. Dia teringat janji yang pernah dia buat pada Minui Hua, dia akan membantunya seperti lelaki sejati. Dan lelaki sejati tidak mengingkari janji. Dia mengenakan setelan paling maco yang dia punya, gaya Jang Hawet, sementara Yilong terus mendesak agar dia cepat. Yilong tidak mau Minui Hua dan Yuan Yuan menunggu terlalu lama. Tidak lama kemudian, mereka sampai di taman hiburan. Wan Yuan langsung melirik Liling dan bertanya itu anak siapa. Liling berbohong tanpa ragu, mengaku dia datang dari rumah Jan Ha. Sekali lagi Yilong menarik Liling dan menjelaskan kebenarannya. Liling itu adiknya sendiri dan dia memohon ikut, jadi Yilong mengizinkan supaya bisa menjaga dia. Yuan Yuan memuji gaya Jang Ha dan menilai penampilannya jauh lebih bagus seperti ini. Setelah itu, Yuan Yuan menyenggol Minui Hua yang berdiri di sana, seolah menunggu komentar. Jang Ha tertawa kaku, tidak yakin akan dapat reaksi seperti apa. Akhirnya Minui Hua bicara, menilai Jang Ha terlihat bagus dan tampan. Jang Ha tersenyum, menepuk kepala Minui Hua pelan, lalu menilai suara Minui Hua bagus, jadi Minui Hua seharusnya lebih sering bicara. Setelah itu, Minui Hua memimpin jalan dan mengarahkan semua orang menuju rumah hantu. Ternyata rumah hantu itu benar-benar seperti berhantu. Dan sesuai dugaan, Yilong menempel ke Jung Ho karena ketakutan, bahkan ingin mengalihkan ke wahana lucu. Jan Ho tidak bisa percaya ada laki-laki yang bisa setakut itu hanya karena rumah hantu. Jang Ha menilai ini bukan masalah besar. Bahkan Liling pun menggeleng menganggap kakaknya pengecut. Wan lalu mengusulkan, karena mereka terlalu banyak, lebih baik dibagi jadi 2 kelompok. Dengan cepat, Yuan Yuan menempatkan dirinya satu kelompok dengan Jang Ha, sementara yang lain di kelompok kedua. Yuan Yuan lalu menoleh pada Li Ling dan menyuruhnya melindungi para cowok, karena katanya itu tugas perempuan. Li Ling langsung tantrum. Li Ling ngotot ingin satu kelompok dengan Jang Ha. Jani Hao turun tangan dan menegaskan Liling harus nurut dan ikut kakaknya. Jang Ha juga menambahkan Liling tidak perlu khawatir tentang dirinya karena dia akan baik-baik saja dari awal sampai akhir. Wan Yuan terlihat kecewa karena dia ingin tetap dekat Jang Ha. Tapi Jung Hao tidak kalah cerdik. Dari tingkah Yuan Yuan, Jang Ha merasa berada satu kelompok dengannya justru akan bikin hidupnya lebih susah. Dibanding itu, Liling terasa pilihan yang lebih aman. Jang Ha mengirim kelompok Yuan Yuan maju duluan untuk mengintai jalur, lalu menyebut dia dan
dan Liling akan menyusul. Beberapa menit kemudian, Wan terlihat kesal dan juga sedikit takut. Tapi saat Jung Ho menanyakan, harga diri Yuan Yuan sebagai perempuan langsung mengambil alih. Yuan Yuan buru-buru menegaskan perempuan tidak boleh takut dan dia akan melindungi Yilong serta adik kecilnya. 10 menit setelahnya, Jang Ho dan Liling akhirnya memutuskan giliran mereka masuk. Jang Ha berjanji akan melindungi Liling, menyebut Liling sebagai bunga mataharinya, dan Liling tidak punya pilihan selain setuju dalam diam. Begitu mereka masuk, suara jeritan dari dalam langsung menyambut, seperti paduan teriakan yang tidak habis-habis. Mendengar semua jeritan itu, Jung Ho sadar Yuan Yuan tidak seberani yang dia pamerkan. Jang Ha lalu menoleh ke Minui Hua dan menanyakan apakah dia takut. Minui Hua mengangguk pelan, rasa malu itu terasa aneh di dunia ini, karena biasanya cewek-cewek justru percaya diri. Jang Ho menilai takut itu tidak salah. Kalau Minui Hua merasa takut, Minui Hua boleh memeluknya. Tapi bagi Minui Hua, kontak sedekat itu terlalu berat. Jadi Minui Hua hanya meraih dan memegang ujung lengan bajunya pelan. Jang Hao melangkah seperti pahlawan, mengabaikan monster-monster yang mencoba menakuti, terus maju tanpa goyah. Rumah hantu itu lebih besar dari dugaan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Jang Hao merasa ada yang tidak beres. Saat dia menoleh, Minui Hua sudah tidak ada di belakang. Menyadari Minui Hua pasti tersesat, dia cepat-cepat mundur untuk mencari. Setelah memutari beberapa sudut, dia akhirnya menemukan Minui Hua bersembunyi di dalam lemari. Jang Ha menanyakan kenapa dia duduk di sana. Minui Hua mengaku dia tersesat dan bersembunyi di laci untuk melindungi diri. Jang Ha tidak bisa menahan tawa halus, menganggap Minui Hua seperti burung kecil, lalu menegaskan Minui Hua tidak perlu takut karena dia sudah datang untuk mengeluarkannya. Minui Hua merasa lega. Di dalam hati, Minui Hua sadar dia bisa percaya pada Jang Ha karena Jang Ha orang pertama yang memperlakukannya dengan baik. Ketika mereka akhirnya keluar dari rumah hantu, Yilong masih menggigil, bersumpah tidak akan pernah masuk rumah hantu lagi. Bahkan adik 6 tahunnya menggeleng dan menilai itu memalukan. Saat Jang Ha dan Yui Hua kembali, Yilong langsung meledak nangis lega, bersyukur semua orang selamat. Lalu Yuan Yuan nyeletuk nanya kenapa mereka berdua lama banget di dalam, seolah curiga mereka sempat melakukan sesuatu yang seru. Jang Ha refleks menjentik dahi Yuan Yuan biar berhenti ngeledek, tapi pas Yui Hua jalan mendekat, Jang Ha langsung ngerasa ada yang nggak beres. Yui Hua keringetan, napasnya putus-putus, wajahnya pucat. Bahkan sebelum Jang Ha sempat bergerak, Yui Hua ambruk tepat ke pelukannya. Baru di situ Jung Ha sadar, Yui Hua pingsan. Yilong seperti biasa langsung panik, ngomong mereka harus telepon polisi, tapi ponselnya entah kenapa nggak ketemu. Bahkan Yuan Yuan juga sempat kelabakan. Yuan Yuan buru-buru mencoba menghubungi ambulans. Jang Ha menenangkan mereka, menyuruh jangan heboh dan bilang dia yang akan mengurus. Jang Ha mengangkat Yui Hua pelan-pelan membawanya ke bangku dekat situ, lalu menurunkannya dengan hati-hati. Yilong gugup nanya harus apa, bahkan sempat kepikiran CPR. Setelah itu otaknya nyangkut ke satu hal konyol, kalau sampai CPR berarti itu bakal jadi ciuman pertama Jung Hao. Yuan Yuan langsung tidak suka ide itu, buru-buru nyelonong bilang cukup telepon 911 saja. Jang Ha tetap tenang, menyuruh mereka beli makan siang dan air. Sambil nunggu bantuan sederhana, Jang Ha mencoba cara paling ringan buat bikin Yui Hua sadar. Dia meletakkan kepala Yui Hua di pangkuannya, lalu mencubit pipinya pelan. Beberapa saat kemudian, Yui Hua membuka mata perlahan dan bertanya kenapa telinganya ditarik. Jang Ha menahan tawa kecil, lalu menjelaskan Yui Hua tadi pingsan dan dia cuma pakai trik kecil biar Yui Hua bangun. Yui Hua mengaku dia tadi takut, tapi sekarang dia merasa lebih enakan. Jang Ha menasihati dia jangan memaksa masuk rumah hantu lagi kalau memang tidak nyaman. Yui Hua sempat menggumam pelan, lalu bilang dia cuma ingin tidur. Jang Ha sempat khawatir Yui Hua mau pingsan lagi. Tapi begitu dia mendengar dengkuran halus, dia sadar Yui Hua cuma ketiduran. Jang Ha menunduk menatap Yui Hua yang tidur damai dan memikirkan satu hal, Yui Hua adalah cewek paling tenang dan paling lembut yang dia temui di dunia ini, walau tingkahnya kadang unik. Beberapa waktu kemudian Yui Hua akhirnya bangun. Semua orang langsung mengerubungi dan nanya dia gimana. Jang Ha yang paling kelihatan cemas, nanya apakah ada sesuatu yang mengganggu dia. Di sisi lain, Yuan Yuan yang cuma pengin menikmati taman hiburan jadi tidak sabaran, nanya mereka lanjut atau tidak. Jang Ha menggeleng, menilai mereka sudah cukup dapat hiburan untuk 1 hari. Dia menyarankan semua pulang saja biar Yui Hua bisa istirahat. Tapi saat Jang Hao berdiri, Yui Hua tiba-tiba meraih tangannya dan dengan suara pelan menyatakan mereka bisa pulang bareng.
Jang Ha sempat berhenti sejenak lalu membiarkan Yui Hua tetap menggenggam. Mereka jalan sambil bergandengan. Yui Hua masih pemalu tapi tetap menempel dengan cara yang halus. Yuan Yuan melihat itu dengan iri seperti ada sesuatu yang menangis di dalam dada. Karena Yuan Yuan juga ingin tahu rasanya memegang tangan cowok yang halus, licin, dan lembut. Itu mimpi yang selama ini dia simpan. Perjalanan mengantar Yui Hua ke rumahnya ternyata lebih jauh dari dugaan. Yuan Yuan dan Yilong sama-sama berkomentar Yui Hua tinggalnya jauh sekali, mungkin sampai daerah pinggiran. Dan mereka membayangkan betapa repotnya Yui Hua harus bolak-balik sekolah setiap hari. Jen Ha langsung mengerutkan dahi dan menyuruh mereka berhenti meremehkan orang. Begitu akhirnya sampai, rahang Yuan Yuan hampir jatuh. Di depan mereka bukan rumah sederhana, melainkan sebuah mansion besar. Saat mereka masih terpaku, seorang pelayan berlari keluar membungkuk lalu mengumumkan kalau nona rumah sudah kembali. Pelayan itu bilang, tuan rumah sudah memerintahkan Yui Hua untuk tidak keluar dari area, lalu menuntut penjelasan bagaimana Yui Hua bisa pergi tanpa izin. Sisa rombongan cuma berdiri kaku, tidak percaya kalau teman mereka yang pendiam dan pemalu ternyata tinggal di mansion selama ini. Mereka kemudian duduk di dalam, dikelilingi dinding dan meja yang kelihatan seperti dilapisi emas. Pelayan yang tadi memarahi Yui Hua sekarang berubah jadi sangat formal. Dia menyajikan teh dan kopi yang sama sekali tidak terlihat biasa. Semua tampak mahal, impor, rapi, dan disiapkan dengan penuh perhitungan. Pelayan itu menjelaskan tehnya dicampur air tianshan, sementara kue-kue diterbangkan khusus oleh chef tertentu untuk menyambut tamu baru. Setelah semuanya tersaji, pelayan itu mengumumkan dengan nada resmi kalau Yui Hua akan pergi ke kamar untuk ganti baju. Jadi teman-temannya diminta memaklumi. Yui Hua tidak membantah, tidak ada protes, dia cuma mengangguk dan pergi pelan, yang tersisa hanyalah keheningan kaget. Semua orang seperti baru disadarkan, teman mereka yang kalem itu berasal dari keluarga yang luar biasa berpengaruh. Tidak ada yang menyangka Yui Hua ternyata seorang jutawan. Jen Hoa tetap terlihat tenang dan menyuruh mereka santai. Meski begitu, di dalam hati dia mengakui rasanya aneh, dia barusan membantu murid pindahan dengan santai, ternyata orang itu sebesar ini. Sementara itu, pelayan kembali menegur Yui Hua. Pelayan itu menilai Yui Hua sudah kelewatan, keluar tanpa izin, bahkan tidak membiarkan bodyguard mengikuti. Pelayan itu menambahkan ayahnya sangat khawatir dan tidak akan mengizinkan Yui Hua keluar lagi. Yui Hua berhenti melangkah dan bertanya apakah ayahnya menelepon, lalu bertanya bagaimana keadaan ibunya. Pelayan menjawab ayahnya memang menelepon, tapi dia tidak menjawab pertanyaan apapun dan kelihatannya masih sibuk. Yui Hua menggenggam roknya erat-erat dan menggumam ayahnya selalu terlalu sibuk untuk mengangkat teleponnya. Pelayan mencoba membela, menilai tuannya punya terlalu banyak urusan. Pelayan lalu menambahkan ayahnya mengirim hadiah yang sedang dalam perjalanan, sebuah model tang favorit Yui Hua. Tapi Yui Hua tidak terlihat senang sedikit pun. Yang dia inginkan bukan hadiah atau mainan mahal, melainkan kasih sayang dari ayahnya. Bahkan pelayan itu, meski tetap kaku, tampak seperti ikut merasa kasihan. Beberapa saat kemudian, Yilong menatap ke arah tangga dan melihat Yui Hua keluar dari kamarnya dengan gaun yang megah. Mata Yilong langsung menyala karena kerasnya terlihat makin cantik di rumah. Jang Ha juga menangkap perubahan itu. Tapi di mata Jang Ha, walau Yui Hua kelihatan imut dibanding saat bersama mereka, ada sesuatu yang hilang. Yui Hua terlihat seperti boneka mahal yang tidak bernyawa. Jang Ha menanyakan apakah dia baik-baik saja. Yui Hua menjawab pelan, ayahnya tidak menelepon balik lagi. Jang Hao tidak punya cukup konteks untuk benar-benar mengerti seberapa berat kalimat itu. Setelah itu, Yui Hua meminta Jang Ha ikut ke kamarnya karena dia ingin memberikan sesuatu. Jang Ha bingung, tapi dia mengikuti. Begitu masuk, Jang Ha terkejut. Di dunia yang biasanya cewek-ceweknya maskulin, kamar Yui Hua justru lembut dan feminin, bahkan lebih dari kamar cincin. Jung Ha yang penasaran menanyakan apakah ayahnya mengatakan sesuatu yang membuatnya sakit hati atau apakah dia dihukum karena pergi jalan bareng mereka. Di dunia ini ayah biasanya seperti ibu versi laki-laki. Tapi di villa ini rasanya yang tinggal cuma neni, para pekerja, dan pengurus rumah. Tidak ada ayah atau ibu yang terlihat di sini. Yui Hua mengaku dulu ayahnya baik tapi sekarang ayahnya selalu sibuk. Jang Ha lalu menanyakan ibunya. Yui Hua menjelaskan ibunya malah lebih sibuk dan sejak dulu rumah ini terasa seperti hanya milik dia sendiri. Itu membuat Jang Ha shock karena dia baru sadar betapa sepinya hidup Yui Hua. Ibunya adalah wali kota dan hampir tidak pernah pulang. Ayahnya selalu bepergian untuk mencari uang bagi keluarga. Pengurus rumah pernah bilang semua orang menyayangi Yui Hua, tapi buat Yui Hua itu seperti kenangan jauh yang nggak bisa
diraba. Dia tumbuh tanpa pelukan, tanpa perhatian, tanpa kehangatan orang tua. Jen Hao menepuk kepala Yui Hua pelan dan bilang Yui Hua bisa menelepon kapan saja kalau merasa kesepian. Dia mengingatkan Yui Hua juga bisa menghubungi Yuan Yuan dan Yilong karena mereka teman. Yui Hua tersenyum kecil lalu menggenggam tangan Jang Ha dan menariknya menuju lemari. Yui Hua bersikeras ingin menunjukkan sesuatu. Begitu pintunya dibuka, di dalamnya tersusun koleksi senjata dan tank model. Yui Hua mengambil satu senjata, lalu menyerahkannya pada Jang Ha, menyatakan itu model paling berharga yang dia punya, tapi mulai sekarang itu milik Jang Ha. Jang Ha langsung menolak. Dia membayangkan ayahnya akan murka kalau dia membawa senjata pulang. Tapi Yui Hua tetap memaksa. Yui Hua menegaskan itu benda paling berharga yang pernah dia miliki. Bahkan pelayan ikut mengingatkan kalau teman memang saling memberi hadiah. Yui Hua menyatakan dia ingin berteman dengan Jang Ha seumur hidup. Jang Ha menangkap maknanya. Jang Ha menegaskan mereka tidak butuh senjata untuk jadi teman sejati karena ikatan mereka nyata tanpa itu. Mendengar itu, Yui Hua langsung memeluk Jang Ha erat. Yui Hua menyatakan mereka akan bersama seumur hidup dan tidak akan terpisah. Setelah menghabiskan sore di rumah Yui Hua, mereka akhirnya pamit. Jang Ha bilang mereka akan ketemu lagi di sekolah. Yui Hua terlihat menantikan itu. Dalam perjalanan pulang, Yilong tidak berhenti ngomongin betapa mewahnya rumah Yui Hua. Dia terus memuji betapa bagusnya Yui Hua dalam gaun tadi, lalu mulai kepikiran ingin beli baju baru, mungkin yang luar negeri. Jang Ha menilai Yilong sudah punya cukup rambut untuk diutak-atik, jadi jangan buang uang lagi untuk hal begitu. Tapi tiba-tiba Jang Ha teringat kalau sahabatnya memang mau belanja. Itu kesempatan sempurna buat dia juga. Dia sudah lama ingin membuang baju pink penuh pita dan sekarang akhirnya bisa menggantinya. Dengan antusias, Jang Ha menyatakan besok pagi mereka akan belanja ke mall. Yilong nanya ada acara apa. Jen Ho menjelaskan dia cuma ingin upgrade isi lemari. Dia merasa punya uang tambahan dari kerja paruh waktu, dan dia ingin belanja tanpa diburu waktu. Yong langsung masuk mode belanja dan membantu Jen Ho memilih barang terbaik yang mereka temukan. Jen Ha menghabiskan banyak uang untuk wardrobe baru, dan dia berpikir mungkin ini rasanya kalau cewek kalap belanja. Setelah itu, Elon lapar dan mengajak makan. Mereka masuk restoran terdekat dan saat memesan, Jang Hao mendengar bisik-bisik ada yang memanggil dia tampan. Jang Ha menoleh, bahkan Yilong ikut bingung. Tapi Jang Ha menepisnya, bilang itu bukan hal buruk dan mereka fokus makan saja. Meski begitu, perasaan dia sedang diawasi tidak hilang. Saat dia makan, seorang cewek asing diam-diam memotret dirinya. Cewek itu heboh ke temannya, mengaku menemukan cowok ganteng di restoran, seseorang yang ingin dia nikahi dan punya anak bersamanya. Foto itu lalu diunggah ke internet beberapa saat kemudian. Insting Jang Ha menyuruh dia pakai topi. Saat Yilong nanya kenapa, Jang Ha menjawab dia harus merendah karena wajahnya terlalu mencolok. Yilong tidak iri, malah setuju. Jang Ha harus hati-hati. Yilong mengutip omongan seleb internet, Zongshong, orang harus waspada karena predator ada di mana-mana. Jang Ha benar untuk waspada karena tanpa dia sadari fotonya sudah mulai ramai. Di internet, dia jadi trending sebagai kecantikan tak tertandingi dari restoran itu. Banyak cewek haus perhatian, memuja-muja, minta nomor teleponnya, ingin ngobrol dengannya. Di saat yang sama, seorang cewek berambut coklat melihat fotonya. Begitu dia sadar yang mengunggah adalah ling, cewek itu menjerit kegirangan karena dia kenal pengunggahnya. Artinya dia punya jalan untuk mendekati Jang Ha. Sesampainya di rumah, Jang Ha menjatuhkan badan di sofa, mengaku capek setelah belanja seharian, tapi dia merasa semua itu sepadan, karena akhirnya dia bisa membuang pakaian lamanya yang memalukan. Tiba-tiba ponselnya berdering, sahabatnya menelepon lagi. Jang Ha heran kenapa Yilong tidak bisa membiarkannya tenang, padahal mereka baru ketemu tadi. Begitu panggilan tersambung, Yilong menjerit, bilang Jang Ha sudah terkenal dan trending online. Jang Ha tidak paham. Yilong menjelaskan foto Jang Ha di restoran cepat saji sudah viral. Yilong membimbing Jang Ha membuka VB Blog, karena nama Jang Ha sudah masuk 5 besar pencarian. Sementara itu, saudari Yilong bernama Ling mendidih marah, merasa foto-foto itu seharusnya jadi miliknya untuk disimpan. Jang Ha akhirnya membuka aplikasi dan melihat dirinya berada di peringkat 4. Dia menggulir komentar yang tidak habis-habis, komentar yang memanggil dia panas, menakjubkan, bahkan menyuruh dia masuk industri hiburan karena terlalu tampan. Restoran itu sendiri ikut komentar, mengaku terhormat karena pria tercantik di dunia mampir makan di sana. Jang Ha bengong. Dia tidak percaya apa yang dia lihat, tapi dia memaksa diri menganggap itu berlebihan dan beberapa hari lagi hype-nya akan mati sendiri. Untuk menenangkan kepala, dia memutuskan nonton live game. Tapi iklan-iklan kotor tiba-tiba muncul dan dia cepat-cepat menutupnya. Untungnya bagian game terlihat lebih normal. Game favoritnya masih ada. Bedanya pembawa acaranya sekarang cewek. Tapi itu tidak masalah selama dia jago main. Di situ sebuah ide menyambar. Karena dia sudah dewasa, mungkin dia bisa mulai live streaming sendiri dengan skillnya.
Itu mungkin lebih gampang daripada jadi penulis. Saat ide itu muncul, Cincin masuk. Cincin bilang dia seharian di institut riset, tapi bahkan dia tetap dengar kalau adiknya mendadak jadi sensasi internet. Jang Ha langsung malu, sadar berita itu sudah sampai ke rumah. Cincin menanyakan apakah Jang Ha pergi bareng Yilong hari ini. Jang Ha sempat mengira Cincin marah, tapi dia mengaku memang pergi. Karena mereka sama-sama ingin baju baru, jadi belanja bareng. Cincin melangkah sangat dekat sampai Jang Ha seperti terperangkap dan ekspresinya berubah serius. Cincin menanyakan apakah ada yang mengganggu Jang Ha. Jang Ha ragu sebentar, tapi akhirnya bilang tidak ada. Dia juga menambahkan, kalaupun ada, dia yakin bisa melindungi diri sendiri. Cincin menganggap Jang Ha terlalu naif. Cincin menegaskan perempuan-perempuan di dunia ini jauh lebih menyeramkan dari yang bisa dia bayangkan. Sambil bicara, Cincin mengelusnya pelan dan mengingatkan Jang Ha adalah satu-satunya anak lelaki yang dimiliki ayah mereka. Kalau sesuatu terjadi pada Jang Ha, Cincin tidak akan bisa menjelaskan apapun pada orang tua. Cincin memperingatkan kalau ada perempuan aneh mengganggu lagi, Jang Ha harus langsung memberitahu. Jang Ha juga harus memberi kabar kapan dan kemana dia pergi. Cincin mencondongkan tubuh terlalu dekat sampai Jang Ha yakin kalau dia menunduk sedikit saja, dia bakal menempel ke dada Cincin. Setelah jeda panjang, Cincin akhirnya mundur dan hendak pergi. Tapi Cincin berhenti dan menyebut masih ada satu hal terakhir. Tanpa meminta izin, Cincin mengambil ponsel Jang Ha. Dan entah kenapa tindakan itu membuat Jung Ho merasa gugup. Keesokan harinya, sekelompok perempuan berkumpul di luar sekolah Jang Ha, bersembunyi di balik semak-semak. Jang Ho mendengar mereka membicarakan kemana pria cantik itu menghilang. Mereka menilai Jang Ha pasti bersembunyi di sekitar sini, dan mereka harus menemukannya, karena jarang ada cowok secantik itu sekarang. Jang Ha mendengar semua kata itu, dan rasa tegangnya naik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia cepat-cepat mengeluarkan ponsel dan menelepon Yong minta bantuan. Tapi bahkan sebelum Jang Ha sempat bicara, Yilong langsung menyuruh Jang Ha tetap di rumah dan jangan masuk sekolah. Terlalu banyak orang berkumpul gara-gara berita kemarin. Sekarang semua orang sudah tahu Jang Ha sekolah di sini, jadi kerumunan datang untuk mengurungnya dan mendapatkan bagian darinya. Jang Ha nyaris tidak percaya nasibnya lagi. Yang dia mau cuma ketenangan dan jalan keluar dari dunia ini. Tapi yang dia dapat malah seperti semua orang ingin menggigit dia. Yong menyarankan Jang Ha bolos sehari untuk menghindari kekacauan. Lagi pula di sekolah sudah ada banyak orang yang tidak suka Jang Ha dan sekarang perhatian publik menambah masalah. Jang Ha kabur dari area itu secepat mungkin, lalu memberitahu Cincin. Jang Ha meminta Cincin minta izin pada ayah mereka supaya ayahnya mau mengizinkan Jang Ha tidak masuk sekolah hari itu. Bahkan Cincin sendiri menyuruh Jang Ha pulang saja dan jangan memikirkan hal lain dulu. Begitu sampai rumah, Jang Ha malah merasa bosan setengah mati. Tidak ada kegiatan, tidak ada tujuan, hanya ruangan yang terasa terlalu sepi. Akhirnya dia memutuskan memanfaatkan waktu itu untuk belajar dan latihan live broadcast. Dia sudah 18 tahun dan di kepalanya harusnya dia bisa cari uang dari main game ketimbang capek-capek kerja paruh waktu. Lagi pula di kehidupan lamanya dia pernah jadi raja di game itu. Dia masuk ke game favoritnya lalu sadar semua karakter sudah berubah tapi aturannya tetap sama. Itu tidak akan jadi masalah. Dalam beberapa menit dia sudah bikin quadra-kill dan pentakill melawan pemain lain. Di kepalanya kemampuan itu belum hilang. Ada rasa puas yang muncul, rasa kuat yang dulu sempat dia kangen, ternyata enak juga jadi cepat, jadi tajam, jadi terampil. Saat melihat ikon kecil di dalam game, dia makin yakin dia tidak kehilangan instingnya. Dia ingin main lagi dan lagi. Seharian penuh dia habiskan untuk push match. Begitu akhirnya lelah, dia sadar dirinya hampir siap. Dia memutuskan malam ini, setelah makan malam, dia akan coba live broadcast pertamanya. Sehabis makan, ibu dan ayahnya sibuk berduaan di sofa. Jang Ha pamit naik ke kamar. Dari sudut mata, dia sadar Cincin memperhatikannya dengan tatapan yang sulit dibaca. Jang Ha menyalakan live broadcast pertamanya dan mengakui dalam hati dia sedikit gugup. Dia masuk ke mode game Summer Beach dan langsung melihat sesuatu yang aneh dari pemain yang dipasangkan dengannya. Pemain itu membuntutinya kemana-mana, seperti sengaja ingin menangkapnya. Lalu muncul pertanyaan dari pemain itu, menuding apakah Jang Ha pakai karakter Swordsman Lethal buat menjatuhkannya. Jang Ha yang sudah muak dibuntuti di dalam game, segera membalik keadaan dan menghabisi karakter itu. Tidak lama, pesan masuk lagi dari orang yang sama, masih menanyakan apakah dia benar-benar memakai Swordsman Lethal untuk mengalahkan dia. Di sisi sana ternyata seorang cewek. Cewek itu tipe nerd, rajin main, dan dia berusaha cari alasan
untuk kekalahannya. Dia bilang penglihatannya tadi jelek. Lalu dia memaksa kesimpulan lain, pemain level segitu tidak mungkin bisa mengalahkannya kecuali pakai hack. Dia mengaku dirinya master game, jadi kalau dia tidak bisa menang, mending dia jual PC dan berhenti main sekalian. Pemain lain mulai mengulik akun Zhang He, mencoba menebak siapa dia sebenarnya. Tapi karena sistem esports di game itu tidak menampilkan gender, tidak ada yang bisa memastikan dia cowok atau cewek. Meski begitu, cewek yang barusan kalah tetap keras kepala. Dia menjelek-jelekkan cheater, bilang sekarang terlalu banyak orang memakai dokumen palsu hanya untuk berpura-pura jadi idol biar bisa masuk dan cari perhatian di game. Grup chat jadi penuh keluhan dan Jung Ha membaca semuanya. Zhang He bingung kenapa orang-orang ngomong sejahat itu padahal dia tidak melakukan apapun yang salah. Lalu mulai berdatangan undangan untuk masuk tim. Jung Ho menolak semuanya. Dia menegaskan dia main solo saja. Penolakan itu langsung bikin banyak orang menempel label sombong. Mereka menilai dia tidak tertahankan sebagai cowok. Mereka bersumpah akan mengajarinya pelajaran. Mereka mengklaim lain kali dia tidak akan berani masuk ke game cewek sambil pura-pura jadi laki-laki. Bahkan pemain yang tadi kalah kembali menantangnya duel. Zhang He menerima tantangan itu tanpa ragu. Dengan kecepatan yang sama, dia menjatuhkan cewek itu lagi dalam hitungan singkat. Kali ini si cewek akhirnya sadar dia sedang berhadapan dengan orang yang levelnya berbeda. Dia buru-buru menyuruh para penggemarnya jangan menyerang. Dia mencoba meredakan situasi, menyebut mungkin Zhang He cuma pemain baru yang belum paham seberapa serius masalah hack dipandang. Zhang He sempat mengakui mungkin dia ada benarnya, mungkin di sisi sana orang-orang memang sensitif, tapi lalu matanya menangkap sesuatu yang bikin dia berhenti. Ikon kecil di bagian atas layar menunjukkan live streamnya mendadak meledak. Penonton membanjiri chat, memaksa dia menunjukkan wajah. Beberapa bahkan mengancam akan melapor kalau dia menolak. Banyak yang bilang mereka curiga dia cuma bocah kecil, jadi mereka mau bukti. Zhang He menyalakan mic dan bicara dengan suara aslinya. Dia menegaskan dengan jelas bahwa dia laki-laki dan memang dialah yang sedang main. Tapi cewek-cewek di live itu tetap tidak percaya. Mereka menertawakannya, menilai tidak mungkin ada pria yang bisa main sepertinya. Zhang He menanyakan balik bagaimana mereka bisa menemukan live stream itu sejak awal karena dia tidak pakai hack. Dia menambahkan kalau mereka tidak percaya mereka boleh menghadapi dia langsung di dalam game. Tiba-tiba arah chat berubah. Ada yang meminta dia menunjukkan tangan lewat kamera. Mereka semua mau melihat tipe pemain seperti apa dia sebenarnya. Zhang He melihat jumlah penonton melesat sampai 3,7 juta. Dia sadar moderator gaming sudah memasukkan streamnya ke feed utama. Untuk pertama kalinya dia merasa benar-benar bersemangat. Jadi dia menyalakan kamera dan hanya menunjukkan tangannya, mengatakan tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Chat langsung meledak. Penonton spam hati cuma untuk tangan itu, menilai tangannya cantik. Cewek yang dia kalahkan tadi menghela napas, mengaku kalau saja dia tahu dia melawan orang seperti ini, dia pasti lebih memilih berteman ketimbang berantem. Komentar berhamburan memuja urat-urat tipis di tangan Zhang He. Zhang He sampai tidak habis pikir, hal beginian bisa bikin orang heboh. Putaran kedua sebentar lagi dimulai, jadi Jung Hao menutup chat karena pesan-pesan itu bikin gamenya ngelak. Di saat yang sama, di sebuah gedung perusahaan besar, seorang cewek misterius duduk menatap layar dan menonton live stream itu dengan minat tajam. Cewek itu cepat menyimpulkan streamer baru ini sudah menarik perhatian masif. Kalau perusahaan menandatangani dia bakal jadi aset yang sangat bernilai